Shalom, puji nama Tuhan. Berjuta syukur buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat hari ini, sebelum kita mau lebih lagi mendengarkan setiap renungan yang ada, sebelum kita mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat hari ini Bapa, mau lebih lagi kami mau bersyukur Tuhan. Lebih lagi Tuhan kami mau bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Yesus. Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, di saat teduh kami pada pagi hari ini, biar Engkau berbicara lebih bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Berikan kami apa yang dunia tidak bisa berikan, sehingga kami boleh melihat kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita sama-sama mau belajar setiap apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Renungan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dan diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ke-12 rasul memiliki kesempatan istimewa untuk bergaul, bercakap-cakap, dan bahkan hidup bersama Yesus, Allah yang menjadi manusia. Sebuah hak yang khusus diberikan kepada ke-12 rasul ini, sehingga dalam waktu 3,5 tahun mereka bertumbuh dengan sangat cepat dari penjala ikan menjadi penjala manusia dan duta-duta kerajaan yang handal. Di dalam perjanjian lama, dua tokoh yang dikenal begitu dekat dengan Allah Elohim adalah Henokh dan Musa. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana di dalam Keluaran 33 ayat 9. Lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih memiliki kesempatan yang istimewa untuk bisa bergaul dengan Dia dan berbicara kepadanya? Jawabnya adalah iya, dan bahkan kita memiliki apa yang Musa tidak miliki. Bahkan ke-12 rasul pun tidak memilikinya, yaitu Roh Kudus. Sang pribadi inilah yang sekarang bahkan tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Bukan saja kita bisa bergaul dengannya, kita adalah tempat kediamannya. Jadi sekarang Dia lebih dekat dari zaman perjanjian lama maupun zaman rasul-rasul. Hari Pentakosta mengubah semuanya. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-22. Mendengar suara Roh Kudus dan bercakap-cakap dengan Dia, konsekuensinya menjadi hal yang sangat penting dalam pencarian kita. Kita berpikir hanya nabi-nabi atau orang-orang besar yang bisa mendengar suaranya. Tapi seharusnya setiap orang percaya memiliki hak istimewa ini.
kemampuan untuk berhubungan dengan Allah yang besar, mengenali pribadi anaknya melalui Roh Kudus, pelayanan yang memimpin kepada kematian, terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya, walau ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Setiap hari kita harus memperlakukan Roh Kudus selayaknya rasul-rasul memperlakukan Yesus, bercakap-cakap dan menuruti apapun permintaannya. Karena Roh Kudus tidak kelihatan, seringkali kita mengalami kesulitan untuk memperlakukannya sebagai seorang pribadi. Sebab itu ada firman Tuhan tertulis yang menjadi panduan kita untuk mengenali suaranya. Roh Kudus tidak akan berkata-kata di luar firman-Nya. Firman-Nya tidak akan berarti banyak tanpa pewahyuan Roh Kudus. Jadi, firman tertulis dan Roh Kudus itulah hak istimewa kita, orang percaya modern, supaya bisa mengenali pribadinya. Akankah kita memperlakukan Roh Kudus berbeda sejak sekarang? Akankah kita haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya? Karena itulah kunci pencarian kita melewati setiap renungan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau selalu hidup dalam setiap hati kami, Bapa, yang selalu menuntun setiap kehidupan kami, yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Yesus seperti Engkau, Tuhan. Penuhi kami, Tuhan. Allah Roh Kudus, hiduplah dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami rindu Engkau, Tuhan. Kami rindu Engkau, Yesus. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hati, Tuhan. Engkau yang sanggup membukakan setiap mata. Engkau yang sanggup membukakan setiap telinga. Engkau yang sanggup menjamah setiap kehidupan kami, Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Jelitangku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu hanya bagimu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melihat seperti apa yang Kau lihat Bapa. Mengalirlah bagi setiap kehidupan kami Tuhan, mengalirlah bagi setiap kehidupan kami Yesus. Sebab Engkau kudus Tuhan, Engkau yang kudus Bapa, Engkau yang mulia Bapa. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah kudus.
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kehidupan kami lebih-lebih lagi Bapa. Berikan kami apa yang dunia tidak bisa berikan Tuhan, sehingga kami boleh melihat setiap kasih-Mu terlebih besar dari apapun juga Bapa. Melihat kasih-Mu lebih besar dari apapun juga Tuhan. Tuhan, kami bersyukur jika kami boleh di generasi ini Tuhan diberi kesempatan untuk Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, untuk mengingatkan setiap kehidupan kami Yesus, untuk menuntun setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan berbicara lebih lagi di kehidupan kami Bapa. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berada Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan tak terbatas. Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.